Selamat datang di laporan internasional paling panas hari ini. Situasi Timur Tengah kembali mendidih, dan kali ini berita datang dengan aroma yang jauh lebih mengkhawatirkan. Dunia tercengang ketika laporan-laporan terbaru menyebutkan bahwa Pakistan dan Arab Saudi sedang menyiapkan sebuah kejutan besar. Sebuah kekuatan yang disebut-sebut tak lain adalah nuklir. Dan apa reaksi Tel Aviv? Status darurat. Ya, kota yang selama ini disebut tak pernah tidur, kini justru tampak seperti hidup dalam mimpi buruk. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, disebut berada dalam kondisi tekanan luar biasa, seakan menghadapi ujian paling besar dalam hidup politiknya. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini benar-benar skenario menuju perang besar? Ataukah hanya drama politik internasional yang semakin tebal lapisannya? Kita tahu, Timur Tengah bukanlah wilayah asing terhadap konflik. Dari perang klasik hingga perebutan teknologi drone, wilayah ini selalu jadi panggung utama geopolitik global. Namun, kali ini, kata nuklir masuk ke meja pembahasan. Dan itu membuat situasi seketika naik level. Bayangkan saja, seperti menonton pertandingan sepak bola yang biasanya hanya panas di tribun, lalu tiba-tiba ada pemain yang membawa bom atom ke lapangan. Suasana jelas berubah drastis. Pakistan selama ini dikenal sebagai salah satu negara Muslim dengan kekuatan militer nuklir nyata. Dan ketika kabar beredar bahwa Arab Saudi, sekutu lamanya, bisa saja berbagi teknologi atau akses, dunia pun menahan napas. Bagi Israel, ini bukan lagi sekadar ancaman biasa. Ini seperti melihat bayangan baru yang jauh lebih besar, datang menghantui dari cakrawala. Sumber-sumber diplomatik menyebutkan, Netanyahu sedang berhadapan dengan skenario yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Ada yang menggambarkannya seperti kapten kapal Titanic yang sadar kapalnya sudah menabrak gunung es, tapi masih mencoba menenangkan para penumpang dengan berkata, "Tenang, ini hanya latihan." Tel Aviv kini hidup dalam ketegangan permanen. Sirene darurat lebih sering terdengar, bunker-bunker dibuka kembali, dan pasukan militer ditaruh dalam posisi siaga penuh. Ironinya, selama bertahun-tahun Israel dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer supermodern, bahkan didukung oleh sekutu-sekutu besar Barat. Tapi kali ini, bayang-bayang nuklir dari Pakistan dan Arab Saudi membuat rasa percaya diri itu retak. Tentu saja, kabar ini tidak hanya mengguncang Tel Aviv. Washington, Moskow, Beijing, hingga Brussels, semuanya ikut menyalakan radar politik. Bagi Amerika Serikat, kabar adanya fakta nuklir baru antara negara Muslim besar jelas merupakan alarm bahaya. Washington paham, jika skenario ini benar, maka stabilitas regional yang mereka klaim jaga selama puluhan tahun bisa runtuh seketika. Rusia mungkin sedang tersenyum sinis. Karena semakin panas Timur Tengah, semakin banyak ruang negosiasi yang bisa mereka manfaatkan. China tentu saja tak mau ketinggalan. Beijing mungkin akan memandang ini sebagai peluang emas untuk masuk lebih dalam kepermainan energi, minyak, dan geopolitik kawasan. Dunia pun kini seperti menyaksikan babak baru dari chess game internasional. Bedanya, kali ini bidaknya bukan hanya pion, melainkan rudal-rudal dengan hulu ledak nuklir. Jika ancaman ini benar-benar terwujud, maka kita bicara tentang perubahan peta kekuatan global. Israel, yang selama ini digadang sebagai kekuatan utama di Timur Tengah, bisa kehilangan status superioritas militer. Bayangkan seperti seorang juara tinju yang selama ini tak terkalahkan. Tiba-tiba muncul lawan baru dengan sarung tinju baja. Apa yang terjadi? Semua prediksi pertandingan mendadak berantakan. Dan jangan lupa, ini bukan hanya soal militer. Ini soal citra internasional. Bayangkan bagaimana publik dunia akan melihat Israel yang biasanya agresif, kini justru terlihat defensif dan ketakutan. Sebuah ironi sejarah yang begitu kuat. Namun, mari kita jujur. Sampai sekarang,
Tidak ada bukti konkret bahwa Arab Saudi benar-benar sudah memiliki nuklir. Bisa saja semua ini hanyalah permainan diplomasi, strategi untuk membuat lawan gemetar sebelum peluru pertama ditembakkan. Tapi bukankah sejarah sering mengajarkan kita, kadang rumor saja sudah cukup untuk mengguncang pasar minyak, memicu demo, bahkan menjatuhkan pemerintahan. Jadi, meskipun kita belum melihat kilatan cahaya dari ledakan nuklir, dampak politik dan psikologisnya sudah nyata. Dunia kini kembali hidup dalam bayang-bayang yang mirip dengan era Perang Dingin. Dan pada akhirnya, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa konflik global bukan hanya soal senjata dan tentara. Ini juga soal citra, politik, dan bagaimana sebuah rumor bisa lebih mematikan daripada peluru. Israel mungkin sedang sibuk menyiapkan pertahanan, Pakistan dan Arab Saudi mungkin sedang memainkan kartu nuklir mereka. Tapi yang jelas, dunia sedang menonton dengan napas tertahan. Sejarah telah menunjukkan, satu percikan kecil bisa menyalakan api besar. Dan Timur Tengah, sekali lagi, berada di titik kritis. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan babak awal dari sebuah krisis internasional besar? Atau ini hanya panggung drama geopolitik yang akan berakhir dengan perundingan di meja diplomasi? Satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah lagi melihat Timur Tengah dengan cara yang sama.